Bapak Wakil Dekan 2, Bapak Wakil Dekan 3. Yang kami hormati pada malam hari ini beliau yang memimpin istighosah Bapak Kiai Dr. Anis Humaidi. Yang kami hormati Pak Eko, Pak Prodi dan seluruh mahasiswa PPG Daljab 2025 Transformasi Bat 1 yang berbahagia. Pada malam hari ini puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita dapat masih diberikan kesehatan lahir dan batin, semoga tetap seperti ini dan lebih-lebih lagi ya untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang selalu terus selalu bertubi-tubi. Tapi saya kira ini semuanya nanti akan menghasilkan yang lebih baik. Amin, amin ya Allah, amin ya Allah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya via kiamat. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sudah lakukan istighosah bersama. Itu adalah sebagai gongnya kegiatan kita bersama dalam acara atau dalam kegiatan-kegiatan UKIN PPG kita sebelum kita laksanakan UKIN dan UP. Jadi Bapak Ibu semua, kalau LPTK sudah memberikan istighosah ini berarti seakan perjuangan yang dilakukan ini sudah hampir selesai. Tinggal perjuangan Bapak Ibu sendiri mengadu nasib sendirian, berjuang melawan berjuang untuk mendapatkan lulus. Jadi semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini benar-benar memberikan efek yang luar biasa, didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Seperti doa kita mengetuk pintu langit untuk mendapatkan atau menjemput nasib baik lulus 1 kali UP. Jadi itu adalah doa kami semua, slogan yang kami sampaikan atau doa yang selalu kita panjatkan, mengetuk pintu langit menjemput nasib baik yaitu lulus 1 kali UP. Jadi Amin. Saya harapkan Bapak Ibu nanti semuanya bisa lulus Amin. 1 kali UP. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri pertemuan ini, saya hanya ingin memberikan beberapa untuk diingat-ingat kembali begitu maksudnya, karena kemungkinan kita sudah tidak bisa bertatap muka seperti bertatap maya seperti yang kita lakukan seperti malam ini, karena besok hari Sabtu dan Minggu Bapak Ibu sudah UP, lanjut untuk persiapan UKIN atau upload hal-hal yang perlu dilakukan untuk UKIN, dan selanjutnya selesai tinggal menunggu hasil apakah Bapak Ibu nanti lulus apa tidak. Jadi malam hari ini adalah pertemuan, insya Allah pertemuan terakhir dalam tatap maya. Semoga nanti Bapak Ibu diberikan kemudahan semuanya. Saya di sini hanya memberikan beberapa hal yang mungkin Bapak Ibu perlu ingat-ingat kembali supaya nanti tidak dilupakan. Yang pertama tentang UP, tentang UP. Bapak Ibu jangan lupa ketika nanti ujian, coba diusahakan, benar-benar diusahakan jangan sampai curang. Intinya harus tertib sama aturan. Tidak usahlah memodifikasi misalnya pakai kabel supaya nanti bisa dibantu sama yang lain. Itu justru nanti kalau misalnya ada hal yang kurang ada hal-hal yang seperti itu dilakukan, malah justru nanti bisa membawa hal yang negatif. Jadi usahakan benar-benar usaha Bapak Ibu sendiri, jangan curang. Misalnya dibantu sama orang di sampingnya, sama suaminya, sama istri, jangan juga lakukan itu, karena kameranya pengawas itu bisa dibolak-balik Bapak Ibu. Bisa lihat depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Usahakan pokoknya bismillah, berjihad lillahi ta'ala dengan usaha yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu kemarin. Bismillah, tidak curang. Lakukan sesuai dengan tertib yang sudah disampaikan. Kemudian termasuk juga jangan terlihat seperti curang ya. Maksudnya apa? Posisi kamera itu benar-benar terlihat Bapak Ibu itu bersih. Jadi jangan sampai nanti kalau dilihat dari kamera depan, dilihat dari kamera itu seakan Bapak Ibu menyembunyikan catatan misalnya. Hal itu juga malah seperti gitu ya, seperti curang. Jadi jangan sampai dianggap curang, jangan sampai curang beneran. Kemudian yang paling penting, siapkan laptop yang support. Kalau Bapak Ibu kemarin laptopnya masih rewel, coba
dipersiapkan betul. Pokoknya besok itu usahakan pada saat Bapak Ibu UP itu sudah benar-benar bagus, kemudian jaringannya. Nah itu ya, yang kebetulan misalnya Bapak Ibu berada di tempat daerah-daerah yang kurang bagus jaringannya, cari sinyal yang bagus. Kalau perlu didanai ya, betul-betul mencari tempat yang kira-kira itu bisa diyakini bisa sampai selesai ujian. Jangan sampai ada gangguan gitu ya. Karena sekarang ini Bapak Ibu berada dalam 32 provinsi di seluruh Indonesia yang ikut LPTKIN Kediri. Jadi sangat mungkin di beberapa daerahnya Bapak Ibu pas susah sinyal misalnya. Nah itu, apalagi sekarang musim hujan, coba pastikan cari sinyal yang bagus, karena waktu 2 jam waktu ujian besok ditambah setengah jam study kasus, itu jangan sampai ada kehilangan sinyal. Karena seperti yang kemarin waktu tryout itu yang SEB sebenarnya itu kan dalam rangka salah satunya adalah melihat kalau Bapak Ibu tryoutnya kemarin misalnya di teras, kemudian ternyata sinyalnya mati, nyala dan seterusnya, maka boleh pindah ke tempat yang lain yang lebih bagus, terjamin sinyalnya gitu. Kemudian tryout yang kedua, cari tempat lagi yang lebih nyaman, termasuk ruang tamu, apakah itu terbebas dari tamu. Jangan sampai pada saat Bapak Ibu nanti ujian atau UP tiba-tiba ada tamu yang datang, digedor-gedor pintunya, assalamualaikum, itu mengganggu. Nanti tolong bisa sampaikan kepada keluarganya untuk misalnya menjaga tamu supaya tidak masuk dulu selama 2,5 jam, berkolaborasi dengan temannya, dengan tetangga, dengan anaknya, dengan suami atau istrinya, supaya nanti benar-benar terjaga kalau berada dalam rumah. Kalau misalnya di kantor juga begitu, pastikan mungkin dipasang, ditempel dalam pintu, mohon tidak masuk karena ada ujian dan seterusnya, ditempel boleh. Biasanya Pak Eko itu bikin status tulisan supaya tidak menghubungi telepon juga, seperti itu. Intinya dalam 2,5 jam itu waktu itu milik UP, jangan dipakai yang lain. Mohon kerjasama, kolaborasi dengan seluruh yang berada di sekitar Bapak Ibu supaya mendukung Bapak Ibu supaya lancarnya kegiatan. Karena ada juga di sinyal yang kemarin-kemarin berada di kantor, dikira nggak ada orang, ternyata ada cleaning service masuk, ngambil sapu, bertanya, sedang ujian ya Pak, sedang lakukan. Ada pertanyaan yang semacam itu, berarti Bapak Ibu menjawab, atau dianggap ada orang lain masuk dalam ruangan sehingga di situ dianggap curang atau masuk dalam berita acara. Dan ketika masuk dalam berita acara itu bisa dianggap, nanti bisa jadi tidak diluluskan, seperti itu. Karena apa? Penyelia kita atau pengawas kita kan bukan dari LPTK kita sendiri. Kita jadi harus hati-hati, maksudnya begitu ya. Jadi upayakan pasang strategi bagaimana supaya Bapak Ibu selamat dari suara-suara, termasuk suara kambing kalau misalnya dari desa pelosok, misalnya suara ayam ya, suara anak-anak, jangan sampai ada nangis dan seterusnya. Dalam 2,5 jam itu usahakan benar-benar free dari seluruh gangguan-gangguan, dan juga utamanya adalah sinyalnya pastikan bagus ya. Kemudian ketepatan waktu, nah ini mohon diperhatikan betul, masalah ketepatan waktu, karena Bapak Ibu ada berada di Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Ini sangat penting untuk diperhatikan, karena kalau Bapak Ibu terlambat masuk, kemudian instalasinya semoga nanti bisa diinstal sebelumnya ya. Nah ini artinya jangan sampai terlambat, karena mengerjakan itu juga butuh durasi yang panjang, perlu perhatian yang keras, termasuk juga membaca itu perlu diperhatikan betul, karena dalam ujian UP ini bisa jadi jawaban-jawaban yang ditawarkan adalah sangat mirip. Jadi butuh konsentrasi yang dalam sehingga jangan sampai Bapak Ibu tidak tepat waktu. Terus kemudian Bapak Ibu tapi harus percaya diri serta yakin, karena sudah disiapkan sedemikian rupa bersama LPTK, bersama diri sendiri. Tryout-nya pakai SEB, ada tryout pakai LMS, sudah berkali-kali belajar, termasuk belajar mandiri, belajar kelompok bersama teman. Terus kemudian sudah istighosah. Jadi Bapak Ibu harus yakin dan percaya diri, jangan sampai nervous.
Jangan nervous, sudah bismillah, bismillah lulus ya. Bismillah lulus, insya Allah lulus. Yang penting Bapak Ibu semuanya dilakukan dengan baik, dan jangan lupa minta semangat dari orang-orang terdekat Bapak Ibu supaya nanti ikut didoakan. Itu tentang UP. Kemudian nanti UKIN juga perlu diperhatikan. Ini UKIN-nya Bapak Ibu. Nanti setelah UP, kemudian Bapak Ibu kan langsung upload tugasnya UKIN. Nah, yang diupload itu juga sesuaikan dengan apa-apa yang sudah digariskan, apa yang sudah diatur gitu ya. Misalnya videonya durasinya sekian, harus ditempel ada prolognya misalnya, kemudian modul ajarnya seperti yang Bapak Ibu pelajari kemarin, kemudian ada studi kasus ya, maaf di UP ada studi kasus juga ini, tolong ini studi kasusnya juga latihan gitu ya, latihan lagi, dipersiapkan lagi gitu. Kemudian ketika upload besok jangan menunda. Kalau misalnya waktunya sudah ditentukan yakni tanggal 19 sampai 22, jangan berpikiran masih tanggal 19, masih tanggal 20, saya tak upload carry, saya tak upload belakangan. Jangan Bapak Ibu, karena se-Indonesia ada 70 ribu orang bareng upload bersama, waktunya durasi sama, sangat mungkin nanti YouTube-nya crowded atau mungkin jaringan yang lain. Intinya begitu Bapak Ibu sudah dapat materinya langsung diupload, tidak usah menunggu besok-besok. Kalau nanti waktunya habis, kalau Bapak Ibu misalnya tepat 1 menit saja dan di ujung video itu belum terupload secara 100%, maka berarti Bapak Ibu juga belum bisa dikatakan berhasil. Nanti tidak terupload berarti ya. Kalau tidak terupload, nanti bagaimana dengan penguji melihat lembar ujiannya atau bahan ujiannya yang mau diuji, nggak ada. Mau lihat video, nggak ada videonya, seperti itu. Nanti berarti kalau seperti itu mana bisa lulus, gitu. Jadi Bapak Ibu ingat, waktu upload jangan menunggu-nunggu, nggak usah menunda-nunda, tetapi begitu sudah ada waktunya, bahannya sudah ada, langsung upload, gitu. Mohon nanti betul-betul diperhatikan, dan itu biasanya kami dari pusat itu sudah benar-benar dipantau, yang belum berapa orang begitu ya. Jadi mohon ini karena banyak sekali pesertanya, ada 1.200 lebih ya, 1.203 hari ini. Ini dari sekian provinsi dan belum kenal sama sekali satu sama yang lain, rumahnya mana dan seterusnya. Mohon nanti saling support juga. Kalau Bapak Ibu ada kesulitan mengupload, bisa WA ke teman-temannya, tapi tidak kepada panitia, kepada sesama teman untuk bagaimana supaya menguploadnya sukses dan seterusnya. Jadi nanti saya benar-benar dari LPTK itu ingin Bapak Ibu semuanya lulus 100% Amin ya Rabbal Alamin. satu kali UP. Amin ya Allah. Jadi bagaimana saling membantu, tapi di belakang intinya tidak membantu konten gitu ya. Kalau misalnya kesulitan seperti apa, harus bagaimana. Tapi insya Allah Bapak Ibu karena sudah terbiasa, sudah ada semacam tutorial dari Pak Eko, insya Allah semuanya lancar dan baik-baik saja. Terus kemudian menguploadnya juga jangan sampai salah tempat. Nih harus pada tempatnya. Kalau tempatnya video ya diuploadnya video. Kalau tempatnya adalah modul ajar ya modul ajar, jangan sampai ketukar. Nanti tempatnya modul ajar, jangan-jangan Bapak Ibu nguploadnya di link video. Nah itu link kan Bapak Ibu nguploadnya link saja kan, sudah YouTube-nya sudah ada. Nah itu jangan sampai ketukar. Nanti kalau ketukar juga begitu. Karena apa? Pengawas itu tidak diperkenankan menghubungi Bapak Ibu. Jadi kalau salah ya sudah salah gitu ya. Kalau salah ya sudah salah. Maka itu hati-hati, jangan sampai salah, jangan sampai salah tempat. Kemudian pastikan link itu bisa dibaca oleh orang lain. Nah ini nanti bagaimana caranya Pak Eko nanti akan menjelaskan. Jangan sampai link itu nanti tidak bisa dibaca kecuali mendapatkan izin. Kadang-kadang begitu, belum bisa membaca, belum bisa melihat kecuali mendapatkan izin. Nah, settingan-settingan yang seperti itu nanti jangan sampai ada, karena pengawas tidak diperkenankan menghubungi peserta. Nah, jadi hati-hati
ya. Hati-hati Bapak Ibu, semuanya semoga bisa terlaksana dengan baik. Oke, terus sekali lagi studi kasusnya dipersiapkan ya. Kemarin kita latihan 1 kali, kemudian yang tiga itu apa namanya 3 tema itu Bapak Ibu diminta untuk latihan sendiri meskipun sudah diupload. Coba nanti kalau perlu perbaiki lagi, dipersiapkan temanya, kemudian pola pikirnya atau apa itu kemarin bahasanya rancangannya itu betul disiapkan. Draftnya dihafalkan. Kalau tentang media ngomong apa, kalau tentang strategi ngomong apa, kalau tentang penilaian ngomong apa, tentang LKPD ngomong apa. Itu benar-benar dihafalkan untuk paling tidak draftnya. Sehingga nanti yang saya khawatirkan itu Bapak Ibu sudah capek memikirkan UP yang berapa 60 soalnya panjang-panjang mungkin ya karena berbasis tadi kasus tadi. Terus kemudian capek mikirnya terus lupa dalam menuliskan studi kasus. Ini yang saya tidak inginkan. Jadi Bapak Ibu paling tidak sudah ada draft yang dalam pikiran itu sudah mancep begitu, sudah nempel. Nah, begitu nanti ujian sudah lancar. Saya yakin Bapak Ibu semuanya insya Allah baik-baik saja. Siapkan mental dan spiritual. Ini termasuk menyiapkan bersama LPTK, kita gandeng Bapak Ibu semua untuk bisa maju lulus bersama. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah merasa nervous, takut, semuanya maju bareng bersama 1.203 mahasiswa dan insya Allah lulus bersama. Amin ya rabbal Bapak Ibu alamin. ya, jangan lupa jaga kesehatan.